Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tasrik, NIDN 0903 106501 PMT 37 2024. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu teori pengambilan keputusan dengan kode mata kuliah 0223 EM 247 dengan jumlah SKS 3. Capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis dan informasi pada fungsi organisasi. Nah, selain CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengambilan keputusan, menyusun dan menerapkan instrumen pengambilan keputusan, menjelaskan berbagai model teknik pengambilan keputusan, mengumpulkan, mengolah data, menginterpretasi hasil secara logis dan sistematis. Dengan kombinasi metode ceramah dengan model pembelajaran discovery inquiry, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan diskusi, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah pengembangan masalah. Nah, untuk tahapan diskusi bertujuan untuk menemukan konsep dasar, kemudian mahasiswa menyamakan konsep untuk mencari solusi. Nah, pada proses tahapan kedua, itu mahasiswa untuk mengkaji konsep untuk merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mendesain eksperimen, mengumpulkan dan mengolah data, serta menarik kesimpulan. Nah, untuk proses pengembangan masalah, yaitu ini adalah proses refleksi, ya, seperti pemberian kritik dan saran antara kedua belah pihak, baik itu mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Nah, selain itu ada pemberian nilai secara sikap serta implementasi bagaimana melihat capaian pembelajaran. Adapun penilaian yang saya berikan itu dengan metode penilaian dan instrumen penilaian. Nah, dari metode penilaian itu ada penilaian secara tertulis, diskusi, kuis, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Nah, instrumen penilaiannya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan lembar atau soal tes, ya, lembar penilaian kinerja, dan checklist. Nah, dari metode penilaian dan instrumen penilaian itu ada komponen proporsi penilaian. Yang pertama adalah dengan tugas mandiri 15%, tugas kelompok 15%, keaktifan di kelas 10%, UTS 15%, UAS 20%, kehadiran 20%, dan attitude 5%. Berikut saya akan menjadikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan dengan materi topik proses pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, ini sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas ya, pertemuan kita untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita akan
memasuki materi kita, materi pembahasan kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, ada yang masih ingat ya pertemuan kita di pertemuan sebelumnya yang kita bahas pengertian dasar-dasar dan dasar-dasar pengambilan keputusan ya, yang kita bahas di pertemuan pertama ya. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas? Keputusan teori pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai keputusan ya, kalau kita menarik esensi daripada keputusan itu adalah sesuatu hal yang harus diambil. Kalau pengambilan keputusan apa? Kalau pengambilan keputusan apa? Proses jalan memilih alternatif. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Teori pengambilan Keputusan. Teori itu apa kalau kita esensinya? Ilmu. Ya, ilmu. Baik, kita lihat. Ya, kalau kita bicara mengenai teori apa? Karena sini adalah keputusan, pengambilan keputusan dan teori pengambilan keputusan. Esensinya adalah keputusan mutlak harus diambil. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan Alternatif. kemudian teorinya apa? Teori berarti Pengajaran pengambilan. keputusan. Nah, yang kedua, setelah itu kita harus mengenali apa? 33 unsurnya. Masih ingat unsur-unsurnya? Tujuan, identifikasi dan sasaran. Kalau kita bicara tujuan, kalau kita akan mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan? Harus ada tujuan daripada keputusan. Ya. Yang kedua apa? Mengidentifikasi. Ya. Kalau kita mengidentifikasi, apa yang harus dilakukan? Untuk memecahkan Masalah. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita pilih? Karena kalau kita punya tujuan, ya, sudah mengidentifikasi, berarti kita harus mengukur. Mengukur dengan apa? Sarana atau Alat. Inilah 3 hal ini. Gitu ya. Harus punya tujuan, harus mengidentifikasi dan punya sarana untuk melakukan pengukuran. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita harus apa? Kita harus mengerti apa itu keputusan, apa itu proses pengambilan keputusan, apa itu teori pengambilan keputusan, unsurnya apa. Ya, unsurnya harus punya tujuan. Ya, harus punya apa lagi? Harus mengidentifikasi ya apa permasalahan. Kemudian yang ketiga punya sarana. Nah, ini kita harus sederhanakan. Nah, menurut Terry mengatakan bahwa umumnya pengambilan keputusan itu seseorang harus punya dasar. Jadi kalau kita mengambil keputusan harus punya Dasar. dasarnya apa kira-kira? Ya, kalau kita sederhanakan harus dia punya intuisi. Intuisi itu apa? Perasaan. Ya. Jadi perasaan, kemudian yang kedua adalah harus punya pengalaman. Apa yang pernah dilalui sebelum melakukan, apalagi dengan pengambilan keputusan di masa lalu. Kemudian apalagi harus punya fakta. Faktanya apa? Harus punya data. Ya. Fakta dan data itu pun harus apa? Harus dianalisis. Ya. Sebab kalau tidak dianalisa itu jadi data ya. Apalagi namanya? Data data sampel. Ya. Nah, yang terakhir adalah harus ada rasional. Rasional itu berarti kita harus punya apa? Pertimbangan. Rasio kan? Pertimbangan. Ya. Nah, punya intuisi, punya pengalaman,
terus punya fakta dan punya rasional, itu kan dijadikan sebagai alternatif. Ya. A, B, C. Kalau saya mau beli HP apa? Yang pertama adalah fiturnya. Yang kedua apa? Apa? Harganya. Yang ketiga modelnya. Ya, ini kan kita harus memberikan bobot. Ya, kriteria. Nah, kalau semua masuk ini, kita tinggal masukkan iPhone, Samsung, Oppo, dan sebagainya. Ya. Nah, ada orang mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan wewenang. Ya, berdasarkan wewenang. Ya, saya punya wewenang untuk mengambil keputusan. Berarti saya punya otorisasi. Ya, tapi pengambil keputusan itu ada dua hal. Ada yang punya arogansi karena dia merasa bahwa saya punya wewenang. Ya, saya harus lakukan ini karena saya punya wewenang. Saya tidak perlu tanya ke orang lain. Ya, tapi itu ada yang namanya konflik kepentingan. Ya. Nah, disitulah biasa terjadi penyalahgunaan wewenang. Ya. Ini jadi mulai dari intuisi, pengalaman, fakta, rasional, kemudian punya wewenang, tetap juga harus dilakukan apa? Analisa. Ya, analisa. Ya, ujungnya apa? Kita harus mengambil keputusan. Nah, inilah kalau kita mau sederhanakan. Ya, ini mau dibawa kemana ini? Ya, sama dasarnya. Ya, apakah kita mau bawa ke pribadi? Sama. Nanti teman-teman kalau nanti ada rezekinya bekerja di sebuah perusahaan juga sama dasarnya. Gitu ya. Di lingkungan sosial juga sama. Ya. Oke, saya kira ini yang kita bisa dapat review di pertemuan kita minggu lalu. Ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pertemuan pembahasan hari ini, yaitu proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, kita bicara mengenai proses pengambilan keputusan. Ya. Tujuan pembelajarannya apa untuk mahasiswa CPL ya? Ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan proses pengambilan keputusan dari berbagai kondisi di masa yang akan datang. Kondisinya itu ada tiga. Ya, kondisi yang dinamis, ya, kondisi yang tidak jelas, ya, kemudian kondisi yang apalagi namanya ya berubah-ubah. Gitu ya, ada tiga hal nanti yang harus kita hadapi. Apa dasarnya? Bisa biasa dari kebijakan global. Ya, saat ini kita bicara perubahan secara global, adanya perang, ya, Ukraina dengan apa? Rusia. Apalagi namanya perang Israel dengan Palestina. Gitu ya. Ketegangan antara Garis Selatan dengan Korea Utara. Gitu ya. Itu juga ya akan kita nanti jadikan sebagai dasar untuk melakukan koloni. Nah, itu yang menjadi perubahan nanti di kita. Munculnya kebijakan ekonomi, kebijakan politik, ya, dan sebagainya. Ya. Kebijakan ekonomi apa? Ya, perubahan, inflasi, ya, terjadi inflasi di Indonesia dan sebagainya. Ya. Perpolitikan yang kita berusaha lalui bersama. Ya, apalagi namanya di pilpres. Ya. Nah, kita masuk ke proses pengambilan keputusan. Ya. Saya ingatkan keputusan buat pilihan dari dua alternatif atau lebih. Ya, itu keputusan. Ya. Saya mau ke kampus, saya mau naik kendaraan motor atau motor, ya, punya saya sendiri atau saya mau naik Grab. Itu pilihan. Nah, kalau kita bicara proses pengambilan keputusan, yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi masalah. Ya, identifikasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keputusan kriterianya. Ya, apa kriterianya? Ya,
Yang ketiga adalah mengalokasikan bobot pada setiap kriteria. Ya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan alternatif. Ya. Yang kelima, menganalisa alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Ya. Dan yang ketujuh, mengimplementasikan keputusan. Ya kan berarti sudah ada keputusan dibiarkan begitu saja. Ya harus diimplementasikan. Yang kedelapan, melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas keputusan yang sudah dilakukan. Gitu ya. Nah, bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Masalah adalah, ya, ada yang pernah punya narasi lain? Masalah. Ya, kalau masalah ini kesenjangan antara keadaan yang ada dengan yang diinginkan. Ya, itu masalah. Ya, itu masalah itu ya. Kemudian apa kriterianya? Karakteristik masalahnya apa? Ya, ya harus. Kalau kita bicara karakteristik itu, suatu masalah menjadi masalah ketika seorang manajer menyadari. Apakah kita tahu masalah itu kalau kita tidak menyadari bahwa itu ada masalah? Tidak. Belum ya. Belum. Nah yang kedua, ada tekanan untuk menyelesaikan masalah itu. Tekanannya seperti apa? Saya harus selesaikan masalah ini. Kalau tidak, akan memunculkan kerugian. Gitu ya. Menimbulkan kerugian berarti itu tekanan. Ya. Itu tekanan. Kemudian yang ketiga, manajer harus memiliki wewenang. Ya. Menerima informasi, mengelola informasi atau sumber daya. Ya. Yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Kalau kita bicara identifikasi masalah. Ya. Kemudian langkah kedua apa? Identifikasi kriteria keputusan. Ya, kita bicara kriteria keputusan adalah faktor-faktor yang penting atau relevan untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang relevan. Kalau kita sudah identifikasi kriteria keputusannya, ya kita harus lihat apa kira-kira yang harus selesaikan yang terkait dengan masalah. Ya. Nah, kita harus lihat apa biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ini kira-kira berapa biaya yang diperlukan untuk investasi. Ya. Sudah identifikasi. Kedua, resiko yang mungkin dihadapi. Nah, begini saya harus tanya balik. Kalau kita punya peluang, ya, saya punya peluang nih, atau teman-teman, apanya yang harus dipikirkan? Saya punya peluang bisnis, gitu ya. Kira-kira apa yang harus dihitung? Ya, apakah keuntungannya ataukah resikonya? Kira-kira berapa orang yang memilih keuntungan siapa? Oh, keuntungan berapa? Satu orang. Berapa orang keuntungan? Keuntungan. Yang resiko siapa? Oh, yang lain abstain ya. Keuntungan satu, resiko tiga. Ya. Ketika kita punya peluang, ya, yang harus kita pikirkan apa? Ya, resiko yang harus kita pikirkan terlebih. Ya. So, kalau kita sudah menghitung untung ruginya, resikonya, berarti kita sudah bisa menghitung di kepala kita tanpa kita secara detail. Ya. Bahwa saya mau ambil peluang itu. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita mengambil peluang itu, wah saya untung ini, besar ya untungnya ini, gitu ya. Pada itu nanti sama, tidak ada keuntungannya, tidak untung dan tidak rugi. Waduh, itu jadi beban apa? Beban psikologi. Ya, sehingga kita ketika ada peluang berikutnya, gitu ya. Sebab kita tidak pernah belajar dari apa yang pernah, ya, apa yang pernah kita, ya, dengar dari orang, gitu ya, pendapat orang
Nah, berarti ketika kita punya masalah, peluang, kita harus berpikir tentang resiko terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, hasil yang diinginkan. Ya, kalau kita sudah punya hasil yang diinginkan, orang biasa keren-kerennya orang bisa mengenai goal dan achievement, tujuan dan apa yang akan terjadi. Ya. Nah, perusahaan itu akan tumbuh, ya, ketika terpenuhi seluruh kebutuhan, ya, goal dan achievement. Ya. Nah, bagaimana perusahaan bisa tumbuh? Berarti perusahaan harus apa? Haruslah laba. Gitu ya? Harus laba, harus untung. Gitu ya. Ini cara mengidentifikasi kriteria keputusan. Nanti di slide berikutnya ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara menentukan, ya, bagaimana mendirikan perusahaan, ya, apa yang harus kita lakukan, ya. Ketiga adalah alokasi bobot pada kriteria, ya, kita harus lihat alokasi bobot. Mungkin ada yang bertanya seperti apa bobot dan bagaimana kriteria. Ada yang bertanya ya, atau ada yang sudah mengerti apa itu bobot atau apa itu kriteria? Belum, ya, akan bahas di slide berikut. Ya, kriteria adalah kriteria pengambilan keputusan tidak sama pentingnya. Tidak sama pentingnya. Mengatakan tidak sama pentingnya. Ya. Yang pertama adalah harus lihat, berikan bobot, ya, pada setiap item. Ya, pada setiap item kita harus berikan bobot. Akan menempatkan item-item tersebut pada urutan prioritas. Kita buat sequential. Ya, sequential. Ya. Yang benar berdasarkan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Karena kita akan berikan nanti pada saat pengambilan keputusan itu sudah tidak kemana-mana, tidak bias. Ada bobot pada setiap kriteria. Langkah keempat, bagaimana mengembangkan alternatif. Ya, kalau kita mau kembangkan alternatif itu, kita harus identifikasi alternatif yang layak. Ya, teman-teman pernah mendengar, ya, perusahaan atau pribadi yang akan mengajukan kredit itu ke perbankan. Apa yang harus dilihat? Visibility, kelayakannya, gitu ya. Ya harus visible, ya, alternatif harus visible, ya. Atau kelayakannya seperti apa ya? Nah, kemudian di situ alternatif yang akan dicantumkan yang dapat menyelesaikan masalah. Nanti kita akan memberikan bobot pada setiap kredit, gitu ya. Kemudian langkah kelima, menganalisis alternatif. Kita harus analisa juga alternatif satu, alternatif dua. Kalau misalnya ada alternatif tiga, kita ya. Kenapa kita harus menganalisa alternatifnya? Ya, kita harus melihat seperti apa kekuatan dan kelemahan. Ya, kalau kita bicara ini menganalisa alternatif, kalau kita menggunakan kekuatan dan kelemahan, kita harus menggunakan metode yang namanya SWOT analisis. Ya, analisa kekuatan dan kelemahan. Ya. Apa yang harus dinilai? Ya, alternatif berdasarkan kemampuan, ya, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diidentifikasi. Ya, kita apa lagi namanya lakukan. Kemudian langkah keenam, memilih alternatif. Ya, memilih alternatif yang terbaik daripada yang baik. Ya,
Karena kita sudah bikin alternatif yang 1, 2, 3. Kita merasa bahwa ini adalah alternatif yang baik. Tapi pilihan dari situ itulah yang terbaik. Ya, pada saat kita memilih. Ya. Ya. Kemudian alternatif dengan alternatif tertinggi dipilih. Berarti kalau kita bicara yang tertinggi berarti kita sudah membuat bobotnya. Kita sudah kasih angka. Ya. Kita sudah kasih angkanya. Kemudian langkah ke-7 menerapkan keputusan. Ya, kita harus terapkan keputusan. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian kalau kita terapkan keputusan, artinya bahwa alternatif yang dipilih itu yang ke dalam sebuah tindakan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Menyampaikan keputusan sehingga memperoleh komitmen. Memperoleh komitmen dari pihak yang akan melaksanakan keputusan. Misalnya begini, ada pimpinan, dia sudah mengambil keputusan, tapi dia belum menyampaikan pelaksananya. Ya, pelaksanaan. Sehingga apa? Kalau dipaksakan orang yang melakukan melaksanakan keputusan itu tanpa dia disampaikan sebelumnya, itu juga bisa tidak maksimal hasilnya. Gitu ya. Nah, ketika saya sebagai pimpinan, ya, sudah mengambil keputusan tapi tidak menyampaikan, ya, kepada orang yang melaksanakan, ya, keputusan itu, artinya tidak ada komitmen. Saya kira ini ya yang saya bisa sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini ya memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, untuk saya sendiri secara pribadi bisa jadi amal jariah. Ya, apalagi kalau teman-teman membantu untuk mengembangkan apa yang saya sampaikan. Ya, sekitar ini dari saya, mudah-mudahan kita beri kekuatan kesehatan untuk kita ketemu pertemuan berikutnya, ya, yang pembahasan membahas topik yang lain. Ya, sekitar ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi diri dan video pengajaran pada mata kuliah teori pengambilan keputusan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.